Iya, kamu kenapa nggak lari? Kan tadi Mas Gundul bilangnya sampai not 3, kan saya not 4. Kota Jember menjadi persinggahanku berikutnya. Di kota ini, olahan khas yang paling populer adalah suwar-suwir. Bahan baku utamanya adalah tape singkong kuning. Sebelum diolah, tape singkong kuning yang telah masak harus dibuang akarnya dahulu. Proses yang tidak terlalu rumit. Apalagi tape singkong ini tidak terlalu lembek, sehingga cukup mudah diambil akarnya. Adonan tape kuning kemudian dimasak di atas wajan tembaga yang tebal. Gula pasir kemudian ditambahkan ke adonan. Jumlah gula pasir yang ditambahkan takarannya 1:1. Kita harus terus mengaduk hingga tape menjadi lembut dan gula pasir mencair menyatu dengan tapenya. Perlahan akan terlihat perubahannya. Tekstur adonan yang terlihat menjadi berubah sangat halus. Memasak adonan tape ini kira-kira dilakukan selama 4 jam. Olahan suwar-suwir memiliki warna klasik coklat dan kuning. Ini adalah warna paling diminati konsumen suwar-suwir. Namun terkadang juga akan dibuat warna yang cukup mencolok. Warna merah dan warna hijau misalnya. Warna yang terang biasanya dibuat pada musim liburan saja. Minta tolong angkat sini dulu. Oh, ya Mas. Bantuin sini. Adonan yang sudah matang digeleng pada tatakan persegi panjang. Penggilasnya dibuat dari bahan yang tidak lengket, sehingga hasilnya permukaan adonan juga menjadi halus. Kita harus berusaha memadatkan adonan ini agar menyebar ke segala penjuru tataan. Jadi, adonan matang dapat berubah menjadi bentuk persegi panjang. Yang khas dari olahan suwar-suwir, warnanya selalu tidak tunggal. Minimal akan terdiri dari 2 susun warna berbeda. Setelah didinginkan beberapa menit, adonan suwar-suwir akan langsung dipotong. Potongan pertama adalah potongan pada sisi lebar adonan. Kira-kira panjang potongan adalah 7 cm. Barulah setelah dipotong sisi lebarnya, suwar-suwir akan dipotong kembali menjadi potongan yang lebih kecil. Hasilnya adalah semacam stik kotak dengan panjang 7 x 1 cm. Ini adalah bentuk klasik olahan suwar-suwir yang tidak berubah sejak dahulu kala. Dul, ya Mas. Ini di packing sekalian buat prol tape ya. Oh, ya Mas. Oke. Suwar-suwir adalah olahan paling laris di kota Jember. Produksi olahan ini juga telah mencapai skala yang besar. Di toko primadona saja misalnya, dalam sebulan jumlah bahan baku yang diolah bisa menembus angka 1 ton lebih. Peralatan kemas yang digunakan juga telah modern. Dengan cara seperti ini, pengemasan dapat dilakukan secara efektif sekaligus higienis. Hasil kemasannya juga memenuhi standar pengemasan yang terbaik, sehingga olahan suwar-suwir dapat bertahan lama karena terhindar dari udara luar. Olahan khas Jember berikutnya adalah olahan prol tape. Kini olahan prol tape telah menjadi salah satu ikon olahan tradisional di kota Jember, Jawa Timur. Bahan pertama yang harus disiapkan adalah telur ayam. Untuk membuat olahan prol tape, telur ayam yang digunakan sangat banyak, sehingga olahan prol tape ini memang terkenal sangat lembut dan memiliki rasa yang enak. Bahan kedua yang ditambahkan adalah gula pasir. Kedua bahan ini harus dikocok dahulu hingga mengembang. Setelah mengembang, barulah tape ditambahkan.
Tape kemudian diaduk kembali seperti bahan sebelumnya. Kemudian akan terjadi perubahan dari semacam gumpalan menjadi cairan yang sangat lengket. Berikutnya, adonan kemudian ditambahkan dengan tepung. Terakhir adalah tambahkan mentega cair, kemudian terus diaduk. Loyang untuk mencetak prol tape harus diolesi dahulu dengan mentega, sehingga bagian bawah adonan tidak menempel saat di oven. Satu loyang terdiri dari 3 bagian. Satu bagian loyang setidaknya akan kita isi dengan 3 atau 4 centong adonan. Cara memadatkannya tidak boleh dengan ditekan, cukup dihentakkan sebentar, sehingga adonan dapat rata tetapi tidak terlalu padat. Topping prol tape adalah meses coklat, seperti sering digunakan untuk membuat aneka olahan kue lainnya. Pengovenan pertama dilakukan selama kurang lebih setengah jam. Sebelum dilakukan pengovenan tahap kedua, prol tape diolesi dengan kuning telur. Barulah kemudian diberi parutan keju dalam jumlah yang lumayan banyak. Meski bahan baku utama prol adalah tape singkong, namun bahan tambahan olahan ini luar biasa banyak dan penuh dengan bahan penuh gizi. Ini adalah cara sehingga olahan prol tape tidak dipandang sebelah mata, sebab bahan baku utamanya adalah tape singkong. Pengovenan kedua dilakukan selama kurang lebih seperempat jam saja. Prol tape kemudian dikemas dalam kotak dengan corak yang khas. Jumlah produksi olahan prol tape sekarang ini sedang menanjak. Dalam sehari, puluhan kilogram bahan baku akan diproses menjadi olahan khas kota Jember ini. Olahan prol tape kini menjadi ikon oleh-oleh di kota Jember. Rasanya yang legit dan manis menjadikan olahan prol tape diminati oleh wisatawan dan juga warga Jember. Bukan hanya di kota Jember, pemasaran prol tape juga telah mencapai ke berbagai kota di Jawa Timur.